Mari kita terus doakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan peniwaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Restorasi Pondok Daun. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan hari ini. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, mari sama-sama kita berdoa syafaat yang akan dibawakan oleh hambanya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita persiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji-muji Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Aba ya Bapa, pagi hari ini kami mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdiri di hadapan tahta kasih karunia Bapa. Kami bawa semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, bagi gerejamu Tuhan. Kami bersyukur hari-hari ini Engkau terus menguatkan kami Tuhan, untuk menjadi pelaksana-pelaksana amanat agung-Mu. Kami sepakat berdoa Bapa, bagi Bapak pembina kami, gembala pembina kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, bersama dengan wakil dan keluarga mereka, pengurapan Tuhan turun atas mereka. Demikian juga kami berdoa bagi Bapak Gembala Rayon Pak Wiweko Mulyono, bersama wakil dan keluarga besar
besar mereka. Kami berdoa juga Tuhan, ada sesuatu yang terjadi di daerah Lipo Cikarang bersama dengan hamba-Mu ini. Kami berdoa dan menyerahkan Bapak Gembala Sidang kami, Pak Riki Budianto bersama dengan wakil-wakil dan seluruh keluarga besar. Kami berdoa buat Ibu Mita Tuhan. Kami berdoa bagi Pak Endang Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus karuniakan hikmat dan kemampuan bagi mereka untuk membawa umat-Mu mengerti setiap rencana Tuhan. Kami berdoa bagi gembala-gembala kul Tuhan. Mampukan mereka untuk terus menyatakan isi hati Tuhan bagi umat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa Tuhan bagi youth Tuhan, di dalam nama Yesus. Berikan juga anak-anak muda, anak-anak teens Tuhan, anak-anak God's DNA, bahkan anak-anak sekolah minggu mengerti hari-hari ini apa maksud Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami dibawa untuk lebih lagi tenggelam dengan hadirat Tuhan. Kami lebih lagi dibawa untuk mengerti isi hati Tuhan hari-hari ini. Bapak, kami bersyukur, kami serahkan Tuhan. Biarlah kami semua menjadi umat-umat Pentakost yang memiliki integritas Tuhan dan menyelesaikan pelaksana amanat agung sebagai umat yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dan kami terus menopang SPK yang masih berjalan. Bapa, berikan pewahyuan, berikan kemampuan bagi setiap pembina dan juga peserta, bahkan setiap mentor-mentor kami, para pengajar-pengajar kami Tuhan. Berikan hikmat Tuhan, agar setiap kali ada perjumpaan SPK dengan sahabat, itu juga berarti perjumpaan dengan Yesus. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Kau buat bagi kami. Kami berdoa, kami menopang, kami berdiri bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada pertobatan yang luar biasa terjadi Tuhan di zaman akhir ini. Kami sepakat Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama Yesus, dengan darah kuasa Yesus. Kami hardik COVID-19, kering Tuhan, setiap virus bentuk apapun, kering, baik di Indonesia, baik di seluruh dunia ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, tangan Tuhan yang kuat itu, bahkan darah Kristus, menjadi vaksin yang paling ampuh bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, krisis ekonomi di bangsa dan negara ini diluputkan Tuhan di dalam nama Yesus, karena ada kasih Tuhan di bangsa ini. Kami berdoa untuk keamanan bangsa ini Tuhan. Berikan kemampuan, berikan hikmat bagi TNI Polri untuk menjaga NKRI ini Tuhan. Demi kemuliaan Tuhan, berkati keluarga mereka dengan kasih sayang Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi umat-Mu yang beribadah pagi hari ini. Engkau memberkati Tuhan. Berikan kami roh takut akan Tuhan. Berikan kami roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk memberitakan firman Tuhan, pengurapan khusus turun atasnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikan adalah isi hati Tuhan, dan setiap kami menerima berkat Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, dari sekarang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Thank you Lord. Bapa, Engkau dahsyat, Engkau pencipta segalanya Tuhan. Biarlah pada hari ini kami berjumpa pribadi lekas pribadi dengan Tuhan Yesus. Menikmati Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami hari ini. Bapa, datanglah, penuhi setiap hati kami yang rindu dan haus. Kami butuh Engkau, kami butuh kasih-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami butuhkan. Yang tak pernah kami lihat timbul dalam hati. Dan Engkau Allah yang menyediakannya. Thank you Lord. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu sama-sama dari awal katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Allah kami, Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu sekarang Tuhan, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami mau katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Tuhan, Kau Allah di hidup. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
Bapak Ibu sembah Tuhan Yesus. Mari angkat suara kita sembah Tuhan Yesus. Oh haleluya Aba. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh irabaya labaya rabaya kacaraba. Mari rasakan hadirat-Nya. Mari nikmati kasih-Nya. Oh haleluya. Kami sembah Kau. Urabaya labaya rabaya labaya labaya. Urabaya kata rabaya labaya. Mari yang bisa berbahasa roh mulai berbahasa roh sembah Tuhan. Urabaya rabaya labaya labaya. Urabaya labaya labaya labaya. Surabaya labaya 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 labaya. Oh haleluya Tuhan. Urabaya labaya labaya labaya. Irabaya labaya se. Urabaya labaya 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 labaya. Urabaya labaya labaya labaya. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami hari ini Tuhan. Oh Yesus Kau hadir, Kau mulai lawat kami. Holy, holy, are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, you worthy is the Lamb. You are holy, holy, are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, you are holy. Holy, are you Lord God Almighty? You are worthy. Worthy is the Lamb. You are worthy. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. Yes, Lord. Holy, are you Lord God Almighty? You are worthy is the Lamb. You are worthy is the Lamb. You are holy, 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 oh God. Are you Lord God Almighty? You are worthy, worthy is the Lamb. Amen. Thank you God, thank you Lord. Kau segalanya, Kau ajaib, Kau luar biasa. Bapa, hari ini kami anak-anak-Mu ingin memuji, meninggikan nama-Mu dengan sorak-sorai. Biarlah pujian, penyembahan kami Kau dengar manis dan Kau disenangkan. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus yang siap memuji, meninggikan namanya. Mari sama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Woo! Yesus dahsyat, amin. Amin. Yesus dahsyat, amin. Yang percaya katakan yes. Yes. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari sama-sama Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita memuji, meninggikan namanya. Seindahnya pelangi, amin. Secerahnya matahari, namun Kau yang setia.
banyak. Sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Hatiku menyala untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan Jesus. Haleluya Tuhan. Sama-sama mari dari awal katakan, seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya secerahnya mentari. namun Kau yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Menjagaku selamanya. Sama-sama katakan, Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Lebih lagi katakan, Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. sungguh nyata. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Senap hatiku hanyalah untuk-Mu. Biar musik memuji Tuhan, dimuliakan, ditinggikan Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Amin. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau beri. Boleh angkat tangan kita katakan, dengan iman. Yeah. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak, umatmu bersorak Tuhan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Baik, tepuk tangan, kasih sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Oh, Kau ajaib. Haleluya. Berikan Jesus. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu hari ini pujian penyembahannya Tuhan dengar dan Tuhan disenangkan. Katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita masuk lebih dalam lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Haleluya Yesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit. Amin. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan aku takkan goyah. Aku tak akan Sebab Kau Allah yang menyertai Tuhan. Sebab Kau sertaku. Umat-Mu mau katakan sejauh langit. Amin. Dari bumi Amin. begitu besarnya kasih-Mu. Yes Lord. Penuhi hati kami Yang rindu menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Yes Lord. kekuatanku, Yes Lord. sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Amin. Kekuatanku, Amin. sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, Kekuatanku, sukacitaku. Shalom semuanya. Tahun 2021 adalah tahun integritas, the year of integrity. Menurut Westminster Dictionary of Theological Terms, integritas adalah istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa,
maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Pada saat kita menjadi orang percaya melalui proses pengudusan atau sanctification, gambar dan rupa Allah dikembalikan lagi, yaitu kita dijadikan serupa dengan gambar Yesus. Oleh karena itu, kita harus mau diproses oleh Allah. Panutan kita untuk menjadi orang yang berintegritas adalah Tuhan Yesus. Sebab dialah the man of integrity. Dalam Matius 22 ayat 16 dituliskan bahwa sekalipun ahli Taurat dan orang Farisi berniat menjerat Tuhan Yesus, ternyata tanpa disadari mereka justru mengakui integritas Tuhan Yesus dengan berkata, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka." Kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity atau orang yang berintegritas. Seorang yang jujur atau yang berintegritas itu artinya apa yang ada di dalam hatinya, di pikirannya, yang diucapkannya dan yang dilakukannya itu sama, selaras dengan pikiran Tuhan. Seorang yang berintegritas itu karena dia mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan Tuhan memberikan berkat kepada orang yang berintegritas, seperti yang terdapat dalam Mazmur 25 ayat 12-14 yang berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Haleluya! Seorang yang berintegritas bukan seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23 ayat 1 sampai dengan 36, Tuhan Yesus berkata bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Tuhan Yesus berkata bahwa ahli Taurat dan orang Farisi adalah orang yang munafik. Di sebelah luar mereka tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam mereka penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi, "Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka?" Saya juga akan mengingatkan kepada kita semua, terutama kepada para pengkhotbah, para guru, juga para pengajar. Kalau saudara mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan itu belum saudara lakukan, lebih baik dengan jujur diakui. Tahun 2021 menurut kalender Ibrani adalah tahun 5781 yang disebut juga sebagai tahun P Aleph yang artinya 81. P atau angka 80 menggambarkan sebuah mulut. Tuhan Yesus mengingatkan kita dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Salah satu arti dari kata sia-sia adalah berdusta. Kalau kita mengajarkan kebenaran tetapi tidak dilakukan, itu sama saja dengan berdusta. Amsal 6 ayat 16 dan 17 berkata bahwa dusta itu perkara yang dibenci Allah. Amsal 11 ayat 1 berkata, "Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat." Neraca serong bisa diartikan sebagai berdusta, dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan.
Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita percaya kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan tetapi tidak dilakukan, pada hakikatnya mati. Dan itu dilakukan oleh orang yang tidak berintegritas. Karena itu, saya mengajak saudara agar kita semua menjadi orang yang berintegritas. Mazmur 15 ayat 1 berkata, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Salah satu syaratnya adalah seperti yang terdapat dalam Mazmur 15 ayat 4 bagian B, yang diperuntukkan bagi orang yang berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas akan tetap berpegang pada sumpah meskipun rugi. Seorang yang berintegritas biasanya oleh kebanyakan orang dunia dianggap sebagai orang yang bodoh, sok suci, sok jujur, sehingga mengalami banyak kerugian dalam tanda petik. Kebanyakan orang dunia meskipun sudah berjanji atau bersumpah, tetapi kalau mereka menderita kerugian, mereka akan berbalik dan dengan segala macam cara akan mencari jalan supaya tidak merugi. Jadi hati-hati. Jangan sampai saudara terpancing atau tergoda melakukan hal-hal yang seperti itu. Seorang yang berintegritas akan melakukan seperti yang Daud lakukan dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai dengan 3 yang berkata, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Daud bukan orang yang sempurna secara moral, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Jadi Daud adalah orang yang berintegritas. Daud berani berkata kepada Tuhan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Saya teringat di awal pelayanan saya, Tuhan memberikan kepada saya sebuah lagu tentang ujilah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Waktu saya mulai menyanyikan lagu ini dan CD-nya mulai beredar, saya menuai banyak kritik dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi senior saya. Mereka berkata, kok berani-beraninya Niko menyanyi lagu seperti ini? Saya berkata, bukankah ini ada di Alkitab yang dinyanyikan oleh Daud? Tetapi mereka tetap tidak bisa menerimanya. Terus terang saya kaget.
Saya tidak pernah berpikir bahwa beliau-beliau itu mempunyai pikiran yang seperti itu. Saya menyanyikan lagu ini dengan satu pengertian, bahwa saya siap diuji oleh Tuhan. Dan itu saya lakukan sejak awal pelayanan saya. Mungkin ada di antara saudara yang tidak berani menyanyikan lagu ini. Saya pernah mendengar orang yang berkata, itu kan Pak Niko yang berani. Kalau saya sih belum berani. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita hidup sebagai seorang yang berintegritas. Seorang yang hidupnya jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara untuk menyanyikan lagu ini bersama saya. Ujilah aku, Tuhan, cobalah aku, Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Seorang yang berintegritas adalah orang yang meyakini, memperkatakan dan melakukan iman Kristiani yang dia percayai. Sejak tahun 2018, melalui nubuatan C.D. Jacob, Tuhan menunjuk gereja kita sebagai messenger dari Pentakosta ketiga. Saya percaya kita ditunjuk oleh Tuhan menjadi messenger atau utusan Tuhan untuk Pentakosta ketiga karena kita adalah insan Pentakosta. Sebagai orang yang berintegritas, maka kita akan memperkatakan dan melakukan apa yang kita percayai, yaitu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jadi kita akan berkata-kata dan melakukan sesuatu sebagai insan Pentakosta. Karena itu kita harus mengenal identitas sebagai insan Pentakosta. Dari zaman Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua sampai dengan saat ini, bahwa kegerakan Pentakosta secara garis besarnya terdiri dari 3 grup besar. Yang pertama Pentakosta klasik, yang kedua harismatik, dan yang ketiga neo-harismatik. Jumlah total dari 3 grup ini menurut survei di tahun 2019 ada 698 juta orang, yang berarti sekitar 27% dari total kekristenan. Sinode Gereja Betel Indonesia atau GBI, di mana gereja kita termasuk di dalamnya, adalah grup Pentakosta klasik, seperti yang terlihat dalam pengakuan iman GBI. Ciri khas dari Pentakosta klasik adalah doktrin baptisan Roh Kudus dengan 5 pilar teologi Pentakosta, yaitu yang pertama keselamatan, yang kedua kekudusan, yang ketiga baptisan Roh Kudus, yang keempat kesembuhan ilahi, dan yang kelima kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua dengan segera. Sejak sebelum dunia ini dijadikan, Allah berinisiatif menyediakan keselamatan bagi semua orang. Allah memanggil kita kepada keselamatan melalui Injil, dan kita menerima kasih karunia-Nya secara gratis melalui respon iman kita.
Keselamatan yang diberikan kepada kita bukan karena usaha kita, tetapi karena pemberian Allah. Karena itu jangan ada yang memegahkan diri. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita bertobat dan kita mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Ini yang disebutkan sebagai proses pembenaran atau justification. Selanjutnya kita masuk dalam proses kedua, yaitu pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini kita dikuduskan terus-menerus oleh Roh Kudus dan firman Allah, disertai proses-proses yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Dan goal daripada proses pengudusan ini untuk menjadikan kita menjadi serupa dengan gambar Yesus. Tuhan Yesus begitu baik kepada kita sebagai anak-anaknya, supaya kita lulus dalam proses pengudusan atau sanctification ini. Maka Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berbahasa roh. Selain itu, sebagai penyembuh atau pembuat mujizat, Tuhan Yesus selalu siap untuk memberikan kesembuhan dan mujizat kepada kita yang membutuhkan, yang sedang berada dalam proses pengudusan atau sanctification. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Proses terakhir dari proses keselamatan ini adalah proses glorification atau proses pemuliaan, di mana orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus yang akan ikut dalam pengangkatan pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di awan-awan. Kita percaya kedatangan Tuhan Yesus secara tiba-tiba dan dengan segera. Kita diingatkan melalui Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang pada prinsipnya berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Baptisan Roh Kudus adalah bagian yang paling penting dari 5 pilar teologi Pentakosta, yang sekaligus menjadi bagian sentral dari seluruh pengajaran insan Pentakosta. Kita percaya bahwa setiap orang percaya yang telah disucikan hatinya dapat mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Tujuan dari baptisan Roh Kudus ini adalah agar pengurapan di dalam pelayanan lebih maksimal. Karena baptisan Roh Kudus ini memiliki 2 fungsi, yaitu supaya kita lebih intim dengan Tuhan Yesus dan akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dalam Matius 12 ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang dan menghujat Roh Kudus di sini juga bisa berarti menentang dan menghujat bahasa roh.
Jadi kalau ada yang tidak percaya dengan bahasa roh, jangan menghujat, jangan menentang. Lebih baik banyak berdoa. Sekarang ada orang yang membuat bahasa roh sebagai bahan lelucon, supaya orang tertawa. Saya hanya akan mengingatkan kepada saudara yang melakukan seperti ini, supaya saudara bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Roh Kudus yang dicurahkan di kamar loteng Yerusalem 2000 tahun yang lalu, itu adalah untuk memberikan kuasa untuk melakukan amanat agung. Ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Pentakosta pertama ini dahsyat, sebab dalam kurun waktu 100 tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street, yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat, sebab menurut Gordon Conwell Theological Seminary, bahwa 77,9% dari kekristenan yang ada pada saat ini dimulai dari awal abad 20, yang berarti ini dimulai dari peristiwa pencurahan Roh Kudus di Azusa Street atau Pentakosta kedua. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu, hari-hari ini Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sudah dicurahkan. Dan ini yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Dan saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung akan selesai dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan. Mari, saudara yang rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung, kita sama-sama berkata kepada Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, api Pentakosta ketiga, supaya kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Biarlah ini menjadi doa kita, saudara. Kita nyanyikan sama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkan Roh-Mu ya Tuhan, penuhi anak-anak-Mu dengan Roh-Mu, penuhi mereka ya Tuhan, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Terima. Oh riala bara. Oh riala bara. Oh bede. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan. Kamu percaya Engkau memelihara mereka, Engkau menjaga mereka dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat mereka, tidak ada seorang pun yang sakit. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan, semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Rama, terimalah berkat Tuhan, terimalah perlindungan Tuhan, terima perlindungan Tuhan, terima berkat Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, untuk mati menggantikan kita semua. Dengan penderitaan yang luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan berkata kepada kita, agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Katakan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, akui di hadapan Tuhan. Jangan sembunyikan dosa itu, supaya Engkau diberkati Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang berdoa minta ampun Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu, ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Sekarang ya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Oh ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh oh terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku.
Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Mungkin di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersama kami pada ibadah hari ini, kami menyambut Bapak Ibu untuk tetap bisa bergabung bersama kami di hari-hari yang akan datang. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bila Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, Tuhan juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola, sehingga persembahan yang kami kumpulkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan memperlebar kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan, yaitu bahwa rumah doa akan diadakan pada setiap hari Kamis pada jam 10.30. Bapak Ibu yang rindu untuk bergabung bersama-sama dan juga rindu didoakan atau memiliki pergumulan doa, bisa disampaikan kepada Departemen Doa, dan juga Bapak Ibu bisa menghubungi nomor sekretariat untuk mendapatkan link rumah doa. Yang berikutnya, Bapak Ibu yang juga rindu untuk mengetahui informasi tentang KUL, penyerahan anak, baptisan air, dan BP2N, Bapak Ibu juga bisa menghubungi sekretariat dengan nomor telepon yang tertera di layar Bapak Ibu semua. Sebentar lagi akan ada pengumuman dari sekolah minggu, dan kita bisa menyaksikan video berikut ini.
Kita juga akan ada webinar keluarga, saudara. Jadi untuk mengatasi permasalahan hidup di dalam keluarga di masa pandemi ini, kita akan mengadakan webinar pada tanggal 27 di bulan ini, dan Bapak Ibu bisa menyaksikan dalam bentuk video berikut ini. Demikianlah pengumuman pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.